sacu tuh, pakai sacu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Agus Ramdhani Nugraha. Kali ini saya akan nge-review sebuah tempat, tepatnya sebuah villa. Berikut dengan perjalanan ke villa tersebut ya, terutama dari arah Talaga ya. Ini sudah masuk Talaga, jadi kita tidak nge-review dari perjalanan pertama. Ini sudah masuk ke daerah Desa Argalingga, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Untuk diketahui, jalur yang sudah masuk dari arah Talaga itu, dari arah Talaga sudah masuk ke Desa Argalingga, jalannya itu sempit ya. Kami beberapa kali berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan, itu harus berhenti dulu mencari jalan yang agak lebar. Kadang-kadang kami yang mundur atau mobil di depan yang mencari tempat yang agak luas, tergantung dari posisi ya. Kalau posisi kaminya mundur, turunan, kita tidak mungkin mundur karena di belakang tanjakan. Jadi biasanya yang naik itu yang turun ya, yang mencari jalan. Disarankan juga kalau kondisi jalannya basah atau hujan, itu sangat disarankan menggunakan kendaraan yang RWD ya, rear wheel drive. Apalagi kalau membawa penumpang yang banyak ya, takutnya tidak kuat spin. Tapi alhamdulillah adik saya sudah di depan itu memakai Nissan Grand Livina FWD dengan penumpang 4, itu tidak jadi kendala ya, asal dapat momentum saja. Ini kami sering mengklakson dari ini, ketika ada belokan itu kami sering membunyikan klakson, takutnya ada yang dari arah sana itu pas di tikungan itu ya, memberitahukan bahwa ada mobil di sebelah sini gitu. Jadi kami membunyikan klakson. Kebetulan ya, kendaraan yang kami tumpangi ini RWD dengan jumlah penumpang 7, itu ada bocil 2 gitu kan. Tidak ada kendala ya di sini. Biasanya yang jadi kendala itu yang kalau macet tuh biasanya di tanjakan itu, kalau FWD itu agak susah, beda dengan RWD. Apalagi RWD Matic itu sudah sekarang itu udah lengkap dengan fasilitas hill access control ya. Jadi dari rem ke gas itu ketika ditanjakan misalkan macet, dari rem ke gas itu ada jeda sekitar 3 detikan itu ngerem. Jadi biasanya kan kalau yang manual itu ada mundur dulu sedikit gitu. Jadi kalau ada feature hill access control tidak terlalu repot lah si posisi ketika dari berhenti naik lagi. Terus Villa Ratu itu sama ya kepemilikannya dengan Villa Raja, sama-sama pemiliknya itu namanya Miftah Parid itu. Mirfat Parid ya, namanya Mirfat Parid.
pemiliknya. Jadi Pila Ratu dan Pila Raja itu seperti pemiliknya sama, karena nama di rekeningnya itu sama, Mirpat Pari, cuman nomor rekeningnya beda. Jadi banknya sama, Mandiri, cuman nomor rekeningnya beda. Mungkin beda pengelolaan supaya gampang ya pemasukannya. Mungkin untuk Ratu yang sebelah sini, mungkin yang kanan yang satunya lagi untuk yang Raja itu ya pengelolanya. Nah, untuk pengelolanya beda, Pila Ratu dan Pila Raja. Pila Ratu pengelolanya Pak Ade, kalau Pila Raja itu Bu Lena. Tapi sesuai informasi dari pemilik Pila, rumahnya itu yang di depan Pila Raja. Ya, saya beranggapan berarti itu suami istri mengelola pilanya Pak Mirpat. Itu suaminya mengelola Pila Ratu dan istrinya mengelola Pila Raja. Terus untuk kondisinya, kondisi Pila Ratu dan Pila Raja menurut saya ya, kalau secara tampilan itu Pila Ratu menang. Pila Ratu ya tampilannya lebih instagramable daripada Pila Raja. Tapi untuk kenyamanan, kalau saya sendiri lebih nyaman ada di Pila Raja, apalagi pas sore hari ya. Pila Ratu itu pas sore hari, kebetulan pas kami ke sana itu cuacanya ini lagi cerah kayak gini nih, cerah seperti gini, cerah. Jadi si matahari itu langsung ke depan Pila. Jadi pas kami datang itu lagi panas-panasnya si cahaya matahari itu persis ke tempat vilanya. Nanti terlihat ya pas kita nyampe itu langsung matahari itu cahayanya langsung ke villa. Jadi kami berada di belakang villa nyari tempat yang agak teduh gitu. Beda dengan Pila Raja. Kebetulan pas kami ke Pila Raja itu suasananya lagi mendung, apalagi yang agak sore itu datang turun kabut, syahdu banget gitu. Terus di belakangnya juga sangat enak gitu pemandangannya ke arah perkebunan. Di sini kita masuki tanjakan yang ini agak berat. Nah, lalu kita ketemu dengan berpapasan dengan kendaraan itu ya agak sulit gitu kalau di sini posisinya tuh. Jadi kita harus berhenti ketika mau berpapasan itu. Apalagi di sebelah kirinya itu jurang gitu, di sebelah kirinya jurang. Jadi kita harus betul-betul ketika berpapasan itu hati-hati gitu. Posisi ini kan kita lagi berada di tanjakan, itu nggak enak itu kalau misalkan yang manual itu agak repot gitu. Nah, ini kafe yang ini pernah kita kunjungi juga. Ini enak makanannya, harganya juga terjangkau. Kemudian sebelah kanan itu ini ya Villa Ruby. Villa Ruby itu justru saya pertama kenalnya itu justru ini Villa Ruby yang di YouTube itu. Ada yang review si villanya itu di YouTube. Lalu saya coba jalan-jalan virtual karena harganya Villa Ruby itu sekitar 3 jutaan di weekend. Kami jalan-jalan virtual ternyata menemukan beberapa villa, salah satunya ya Pila Raja nanti yang di depan. Setelah dapat kontaknya dan lihat kondisinya agak bagus, ada yang review juga bagus, ya akhirnya kita memutuskan untuk di Pila Raja yang dulu gitu. Setelah itu Pila Raja ternyata dia mengelola satu villa lagi, Pila Ratu, ya akhirnya yang Pila Ratunya juga kita kita booking, kita sewa. Ya saat ini kita nyewa Pila Ratu. Nah, seperti gini kan kita sering berpapasan, harus berhenti cari dulu yang lebar yang mana gitu. Kalau misalkan ini ternyata mereka mampu masuk lebih lebar, ya mereka yang maju, kita yang berhenti. Nah, kayak gitu. Ini di depan itu ada tower. Nah, di situ di samping tower persis itu Pila Raja.
kalau dilihat dari ketinggian itu sekitar 1200 ya, 1200 mdpl, dan cuacanya pas di Pilar Raja itu dulu itu ya, pas kami ke sana itu nggak terlalu dingin. Justru yang sekarang itu dingin banget gitu di Pilar ini. Nah, sebelah kiri ini persis PR itu ya, Pilar Raja itu. Nah, itu Pilar Raja. Nah, dari sini ke tempat Pilar Ratu itu kurang lebih sekitar 1 kilometeran lah. Jadi tidak terlalu jauh, jalan lurus gini, nanti belok kiri jadi satu belokan, lalu nanti kita akan sampai di Pilar Ratu. Jadi ujung jalan ini adalah kayaknya ini ya, hutan lindung. Jadi hutan perhutani yang ditanami oleh pohon-pohon pinus. Nah, kalau ini kan masih ini kayak ini desa Argalingga, kebetulan lagi ada nikahan. Nah, ujung jalan ini adalah ujung jalan ini adalah bukan kebun, hutan ya, hutan pinus. Ke kanan itu nanti adalah ke jalur pendakian Apuy, lalu ke kirinya yaitu ke Pilar Ratu, dan dari Pilar Ratu kalau diteruskan lagi ke sana itu jalur pendakian Sadarehe. Jadi si Pilar Ratu itu berada di dua jalur pendakian ke puncak Ciremai, yaitu pendakian Apuy, Pia Apuy sama Pia Sadarehe. Yang saya tahu ada satu lagi jalur pendakian itu di Kuningan kalau nggak salah, jalur pendakian Pelutungan ya. Itu yang saya ketahui ada 3 jalur pendakian. Kembali lagi ke kondisi pilanya. Kebetulan lagi banyak lalat dikarenakan lagi masa pemupukan ya. Masa pemupukan, untuk mengantisipasinya jangan banyak sisa-sisa makanan berserakan. Lalu di lantai itu misalkan ada yang jatuh ke lantai makanan segera dipel, karena lalat itu sangat suka dengan bau-bau makanan, apalagi yang amis-amis gitu. Ya, kita juga antisipasinya seperti itu, jangan banyak-banyak menentukan bekas-bekas makanan itu, karena lalat akan sangat suka sekali ke tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian kami juga berdasarkan pengalaman ya, di Pilar Raja itu mic-nya kurang bagus, maka kami membawa mic dari rumah, mic wireless. Dan betul saja mic yang ada di Pilar Ratu itu kurang bagus gitu, agak gojlek gitu sih, jacknya, kata pengelolanya tuh digoyang-goyang aja, nanti juga nyambung sendiri. Ya udah, karena kita bawa, kita ganti saja dengan mic yang kita bawa. Alhamdulillah tidak ada masalah ya dengan fasilitas karaoke yang ada di Pilar Ratu, karena kita sudah membawa cadangan dari rumah mic-nya. Kemudian kita juga membawa tenda ya, dikarenakan pas di Pilar Raja itu ada lahan kosong. Sama juga saya melihat di video-video yang pernah ada di situ, ada beberapa lahan kosong. Ya, akhirnya kami membawa 2 tenda untuk dipasang di Pilar Raja, di Pilar Ratu sekarang. Jadi kita nanti akan memasang 2 tenda di area Pilar Ratu. Nah, ini kita sudah perjalanan mau mendekati ke arah Pilar Ratu ya. Sini kalau diteruskan lagi nanti dari pilanya ke sana itu ada banyak ada banyak objek wisata di sana. Saya lihat di peta itu ada situ Ciranca. Nanti kita juga akan nge-review situ Ciranca, karena untuk yang sekarang ini rencana kita dari Pila itu akan langsung ke situ Ciranca. Kalau yang kemarin, yang sebelumnya ya, dari Pilar Raja itu kita ke situ Cipanten. Kalau sekarang itu ada situ Ciranca. Cuman saya tidak melihat ya kemarin itu di peta itu, padahal Talaga Biru Nila itu dekat sebenarnya dari situ Ciranca. Kalau saya tahu itu dekat, mungkin pilihan kami dari situ Ciranca itu kita langsung ke Talaga Biru Nila. Di sana ada Talaga Biru Nila sama Talaga Biru Cicerem. Jadi ada banyak ya sebenarnya objek wisata, karena di sini di daerah ini
dekat di kaki pegunungan ada banyak air terjun sama situ ya. Ada banyak situ. Mungkin kalau Anda mau wisata yang bau-bau ada air itu bisa dilihat ya di peta itu ada banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi kalau selesai dari villa itu. Salah satunya ya tadi kita merekomendasikan ada situ Ciranca, ada situ Cipanten, lalu ada Talaga Biru Nila, ada Talaga Biru Cicerem itu bisa menjadi pilihan atau destinasi wisata berikutnya setelah check out dari villanya ya. Nah ini kita sudah mulai mendekati area villanya, itu di sebelah kanan itu yang ada bangunan putih itu yang 2 lantai itu. Nah itu adalah villanya dan itu yang warna biru itu gerbangnya ya. Nah ini sudah sampai kita di Villa Ratu. Itu adik saya sudah nyampe duluan. Oke, demikian dari saya. Kita akan lanjutkan nanti untuk nge-review dalaman atau isi dari Villa Ratunya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke review yang berikutnya. Oke, menang. Oh, aja. Enam. Jangan pakai kayak gini kan? So pakai cacu tungku. Hah? Pakai cacu tungku. Lah, aku. Aku mau aku. Udah dipakai tantu. Aku mah. Tantutnya. Tantutnya mana? Itu ke nenek, ke tata. Kita akan cek ke atas ya guys ya. Nih ke atasnya, jadi si tangganya dari luar, tangga ke ruang atasnya bukan dari dalam. Nah kalau ruang atasnya cuma segini. Kalau ada balkon, nah balkonnya ini, balkon samping ini kebun warga, tuh tempat karaoke, tuh kebun warga, ini WC, oh WC. Ini balkon lagi, ini balkon kiri tuh, ini bawah kita bikin camping. Itu yang tadi, balkon yang tadi, ini tangga ke bawah. Jadi WC 2 di atas 1, di bawah 1, kamar 1 di bawah, kamar tidur sama ini agak biang. Oke guys, terima kasih. 5 menit lagi udahan. Suasana sore hari guys.
kita pasang tenda di sini.
suasana pagi hari guys. Nih, suasananya di belakang, ini di belakang rumah ya, di belakang villa ya. Ini samping, jadi ini depannya. Bentar ya, dari sini. Ini di sebelah kanan itu udah ini ya, rumah warga sama itu apa namanya, hutan. Ini tenda sih, dingin banget ya udaranya. Aija, Icau, Icau, waduh, seger airnya. Ke kakek nenek yuk sana. Ciranca nih bos, kemarin Cipanten, sekarang Ciranca bos. Kemana dong? Tuh kan, tuh tidak lepas. Gini, enak ini. Tuh loncat kayak gitu, loncat dari sana dek. Tuh om. Enak, seger ya, seger deh. Mata renang mana? Itu lagi diambil sama Om Edi. Mana Om Edi? Si Ato kayaknya pingin ikut. Ato. Bisa, aku sampai seleher. Aku sampai seleher, sama. Oh. Oh apa? Cuman, Nah, ini pikiran sini bos. ulang lalat beranak tuh berapa? Mantap, bawah, lihat.
Oh, panggil. Ada bocil je tuh. Belum jang. Lewat. Maju, ada air terjun. Enggak, di sini aja ya. Sini di mana? Oh. Wah, itu jalurnya. Lihat airnya.